Buntut dari tragedi Kanjuruhan, Kapolri mencopot dan menonaktifkan sejumlah perwira polisi dari jabatannya. Salah satunya Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat. Tak hanya dicopot, AKBP Ferli juga dimutasi sementara sebagai SSDM Polri. Selain Kapolres Malang, Kapolda Jatim juga menonaktifkan 9 perwira Polri dari Danyon, Danki, dan juga Danton Brimob. Sementara 28 anggota Polri juga terkena sidang etik karena diduga melanggar etik pasca tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang. Tim hari ini melakukan pemeriksaan terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Langkah yang diambil Kapolri seturut dengan perintah Presiden. Kemarin, untuk kedua kalinya, Presiden Joko Widodo kembali meminta agar investigasi dilakukan sampai tuntas. Sanksi tegas juga harus dijatuhkan bagi pihak yang terbukti bersalah. Perintah saya sudah jelas kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri, kepada Menpora, semuanya sudah jelas. Investigasi tuntas, diberikan sanksi memang kepada yang bersalah. Penyidikan tak hanya dilakukan pihak kepolisian. Tim penyidik dari Komnas HAM menemukan adanya dugaan tindak kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Komnas HAM juga menemukan adanya penggunaan kekuatan pengamanan yang berlebihan. Kami akan cek manajemen penggunaan kekuatan yang berlebihannya sampai level mana. Ya, masa orang berjalan di pinggir lapangan ditendang mobil kayak itu misalnya, atau pengerahan pasukannya kayak apa, penggunaan gas air matanya seberapa dan sebagainya, sampai misalnya diskusi kenapa kok ini diselenggarakan sore hari tapi malam hari dan sebagainya, itu juga kami sedang telusuri. Dalam tayangan Sapa Indonesia Malam, Rifki, salah seorang saksi mata yang hadir dalam laga antara Arema versus Persebaya, menceritakan kembali kondisi yang terjadi saat laga. Rifki menyebut petugas keamanan melepaskan tembakan gas air mata ke arah tribun penonton. Kemudian yang setelah yang dari lapangan terus ditembakkan lagi, yang kedua aku lihat itu langsung di tribun 8, di tribun timur. Oh, ke arah tribun langsung yang kedua. Terus setelah itu kan itu masih bubar langsung yang masa yang di lapangan itu langsung bubar gitu. Jadi gak langsung tembakan lagi. Terus masa itu merengsek naik lagi. Iya. Setelah itu ditembakkan bertubi-tubi ya, langsung di tribun 13, 14, yang di utara. Tembakan gas air matanya? Ya betul. Pintunya di bawah itu juga ini banyak, kan itu sudah banyak korban. Jadi kebanyakan korban dibawa ke arah VIP, karena di VIP itu kan dekat dengan tim medis, dekat dengan ambulan, jadi aksesnya itu ke VIP semua. Jadi di pintu keluar VIP itu banyak korban yang sudah berjatuhan, Pak, yang sudah dijejer-jejer gitu, Pak. Oh, Anda melihat yang sudah dijejer-jejer, maksudnya sudah meninggal atau dalam keadaan tidak sadar minimal? Ada yang masih ini, Pak, kejang-kejang, ada yang sudah mukanya biru gitu, Pak. Semua saya melihat sendiri. Kejadian ini juga disesalkan pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly. Beragam faktor, mulai dari faktor keamanan, jam pertandingan yang terlalu malam, dan juga dugaan over kapasitas muncul. Temuan-temuan ini menurut Welly syarat unsur kelalaian dan harus diinvestigasi. Ya, makanya dalam menentukan sebuah kapasitas tiket yang dijual harus ada kearifan. Kan karena tidak single seat maka ada yang berdiri. Itu kan over kapasitas maksimal 38 itu. Ya. Kalau harusnya kan kita kurangi kapasitas 38 itu untuk pertandingan besar ini, kita kurangi misalnya hingga 33 atau 35. Sehingga ada kenyamanan, ada kelonggaran di dalam stadion. Tapi ini dijualnya kan 42, itu yang informasi yang kita dapat. 42.000 lebih, betul. Informasi Maka sekitar itu. Maka ini perlu ditetapkan dalam sebuah investigasi, karena ini merupakan sebuah kelalaian, kecerobohan. Dalam prinsip pelaksanaan pertandingan, kenyamanan dan keamanan itu harus dijamin oleh tim tuan rumah
terhadap tim tamu, terhadap perangkat pertandingan maupun terhadap penonton. Baik, Nah, aspek itu harus dipertimbangkan, diperhitungkan. baik. Kini proses investigasi telah memasuki tahap penyidikan. Artinya, ada kemungkinan munculnya tersangka dalam kerusuhan ini. 20 saksi telah diperiksa dan pemeriksaan saksi-saksi lain masih terus berlanjut. Tim Liputan, Kompas TV.